Karena itulah kemudian hidup saya menjadi sangat tertib. Dia merasa hidupnya lebih tertib. Ku bilang sama Kawasto, berarti kok kurang cepat masuk. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita terbaru. Dan video atau berita terbaru ini ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena ini yaitu buntut dari nyanyian Hasto Kristianto yaitu tentang pelemahan KPK. Ini tuduhan Hasto Kristianto kepada Bapak Jokowi sewaktu Bapak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, yaitu dialah biang kerok dari ini pelemahan KPK. Dan ini akan dibuktikan dan ini akan komentari atau dibahas sama teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, pastinya ini sangat seru sekali dengan video atau berita terbaru ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Coba kalian perhatikan dulu, Kayaknya makin kesini di mana ada Bapak Prabowo, di situ ada Bapak Jokowi dan Bapak SBY. Apapun acaranya, yang penting mereka bertiga. Pung, kayaknya masih hidup loh satu mantan presiden lagi. Nggak usah ditanya, nggak masuk hitungan. Kok nggak masuk hitungan, Pung? Coba perhatikan dulu. Bapak SBY 2 periode. Bapak Jokowi 2 periode. Bapak Prabowo dijamin 2 periode. Mana ikut yang cuma 2 tahun? Bapak SBY dipilih rakyat. Bapak Jokowi dipilih rakyat. Bapak Prabowo dipilih rakyat. Mana ikut yang melengsarkan presiden lainnya? Jangan diikutkan, main rusuh nanti. Kita melihat biar tahu kalian ya. Aku makin kesini ku tengok orang ini 3 makin kompak. Kayak trio ambisi. Kompak sekompak-kompaknya. Padahal SBY dan juga Bapak Prabowo sama-sama mengakui bahwasanya mereka ini rival ya di dunia militer. Tapi mereka bisa disatukan oleh karena apa? Oleh karena kesamaan visi misi, yaitu membangun bangsa. Nah, Pung, satu lagi bukan militer itu, Pung. Satu lagi memang bukan militer, tapi satu lagi itu juga pernah menjadi panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Wih, ya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan tiga-tiganya ini makin kesini itu makin enak kita ngelihatnya, kan begitu kan? Kita bisa melihat bagaimana ya ada sinergitas di antara mereka bertiga. Bapak Prabowo adalah seorang pemimpin yang memang betul-betul nggak egois gitu loh. Dia nggak mau maju sendiri ya. Dia kalau mau maju, aku perhatikan dia harus ngajak-ngajak kawan. Nggak kayak yang sebelah sana, dia maunya maju tapi nendang kawan. Kadernya dipecat, elit-elit dipecat, bahkan presiden pun dipecat. Aku berpikir waktu dia pecat semuanya itu apa, nggak takut ini kehilangan stok. Aduh. Jadi kemarin di acara Akmil ya, Bapak SBY dan juga Bapak Joko Widodo itu bukan diundang tanpa alasan. Mereka itu diundang sebagai pemberi materi ya. Sekarang begini aja lah, nggak usah pun sebagai pemberi materi ya. Adalah satu kehormatan mengundang Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Jadi yang kalau ngundang satu lagi itu bukan satu kehormatan pun. Dia yang menjauh. Aduh, udahlah ya. Kalau memang nggak mau ikut, nggak usah diikutkan. Repot nanti urusannya.
Ya, jadi apalagi sekarang ya kita bisa lihat ya bagaimana Indonesia ini menghadapi tantangan yang lebih besar lagi ke depannya ya. Jadi presiden tidak bisa berjalan sendiri, presiden tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi beliau harus bisa mengajak orang-orang yang kompeten. Berarti Bapak Jokowi kompeten, Pung? Sangat. Nggak usah ditanya lagi, sangat. Tapi dia bukan ketua umum, Pung. Nggak penting ketua umum. Yang penting dia bisa menjadi teladan. Itu dia. Ya kan, Pung? Sekarang begini, Pung. Kemarin itu ada video, ya. Katanya Hasto, ya, katanya si Hasto. Itu Bapak Jokowi adalah bisa dikatakan adalah orang ya dibalik dari pelemahan KPK. Siapa yang bilang? Ya Hasto, ya udah kalau kayak gitu kita lihat dulu ya video dari Bapak Jokowi. Kita lihat ya. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus beruntut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat tadi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Sudah baca fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi, politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini, sengaja. Kalau dilihat itu dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak ada kan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap 30 hari bisa berlaku. Gitu. Ya, itu aja. Ya tadi udah. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita ya. Itu aja. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Masa sudah mengumpulkan hal yang kecil yang logika kita pakai. Nah, apa katanya? Hasto ngawur. Ya, pakai logika toh, pakai logika. Pak Jokowi nggak bisa lagi didengar, udah di penjara dia. Ya sudah jelas-jelas bahwasannya dikatakan revisi Undang-Undang KPK ya itu inisiatifnya itu dari DPR dari tahun 2015. 1 tahun Bapak Jokowi menjadi presiden ya, ternyata DPR sudah merancangkan revisi Undang-Undang KPK yang isinya ada sekitar 26 poin yang melemahkan KPK.
Kan begitu ya. Jadi apa-apa saja yang melemahkan KPK. Yang pertama ada pelemahan kekuasaan KPK ya. Karena apa? Poin pertama itu ya. Karena KPK harus ada di rumpun eksekutif. Artinya apa? KPK harus berada di bawah presiden ya. Sedangkan Bapak Jokowi sendiri tidak setuju jika KPK di bawah presiden. Kan begitu. Nah, DPR memaksakan supaya KPK ada di bawah presiden, padahal presiden kan nggak mau, kan lucu. Harusnya kan presiden senang, kan begitu. Nah, ini presiden tahu bahwasanya ya akan ada kelemahan-kelemahan yang dirasakan atau yang dialami KPK ketika ada presiden-presiden yang menyalahgunakan wewenang nantinya, kan begitu ya. Jadi dia tidak setuju walaupun dia presiden. Emang dia tahu dia bakalan 2 periode? Nggak tahu. Tapi dia komit untuk tidak melakukan pelemahan terhadap KPK. Ya, itu dia. Padahal DPR memaksa ini karena mereka tahu kalau sekarang dari PDI, besok mana tahu dari Golkar, mana tahu besok dari Nasdem. Jadi suka-suka presiden lah sama ketua KPK, kan begitu ya. Setelah itu yang kedua ya, poin kedua itu diantaranya adalah bahwasanya pimpinan KPK bukan lagi sebagai pemimpin atau penanggung jawab tertinggi. Ya, ada bagian di dalam pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwasanya pimpinan KPK atau ketua KPK bukan lagi pimpinan tertinggi. Ini kan gawat, kan begitu. Baru poin yang berikutnya adalah Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK ya, itu secara teknis lebih berkuasa daripada pimpinan KPK. Itu poin ketiga. Yang keempat ya, Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan di dalam penanganan perkara. Yang kelima ya, pimpinan KPK tidak boleh di bawah umur 50 tahun, harus di atas 50 tahun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dia. Kok tahu Pung, belajar cerdas. Cobalah lagi Pung, yang lain lagi Pung. Jangan cuma 5 itu aja Pung. 21 lagi apa Pung? Tugas kalian itu, PR kalian itu mencarinya. Yang penting kita tahu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh bagian di dalam revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK ya. Jadi Joko Widodo melihat bahwasanya semakin lama KPK akan semakin bisa diintervensi ya. 2015 mereka godok, 2016 17, 2018 mereka coba lagi. Nah, 2019 ya, karena semua fraksi sudah setuju, walaupun PDIP adalah pengusung presiden waktu itu, adalah pendukung pemerintah ya, tapi mereka juga adalah salah satu partai yang ngotot revisi Undang-Undang KPK harus segera disahkan. Dari mana Opung tahu? Ini buktinya. Ini buktinya. Ini berita tahun 2015. Foto Masinton. Apa katanya? Ya, sempat ditolak presiden, tapi PDIP ngotot untuk untuk revisi Undang-Undang KPK. Ya, itu jadi sudah jelas. Ini adalah merupakan bukti bahwasanya ya, presiden tidak pernah berinisiatif membuat revisi Undang-Undang KPK, tapi adalah DPR sendiri, dan salah satu yang paling ngotot itu PDIP. Mau bukti lain? Ini dia. Ya. Ini dia buktinya ya. Apa dikatakan? PDIP siap dukung revisi Undang-Undang KPK walaupun ditinggal pemilih. Akhirnya kejadian kan? Lama-lama udah tinggal pemilih kalian. 2024 sebetulnya signifikan sekali, pemilih kalian itu sudah meninggalkan kalian.
Walaupun kalian di posisi pertama, tapi 2029 kita tengok nanti. Ya, jadi itu dia. Jadi mau tidak mau ya harus disahkan lah. Karena tidak ada yang mendukung presiden waktu itu. Jadi yang namanya undang-undang harus ada kesepakatan antara presiden dan juga DPR. Ya, tidak boleh dari presiden saja atau tidak boleh dari DPR saja. Nah, ya, jadi walaupun tidak ditandatangani presiden waktu itu, ya, jadi undang-undang itu disahkan. Nah, ya, jadi terjadilah pelemahan KPK. Jadi Hasto mengarang bebas. Ya, kalau Hasto ini kita udah kasih stempel ya, ini tukang fitnah, tukang hasut, provokator. Ya, itu dia. Jadi kita nggak tahu apa maksud dan tujuan dari DPR harus merevisi undang-undang KPK, ya. Dan ini 26 poin tadi yang kusebutkan tadi itu melemahkan KPK, ya. Ya, aku mensinyalir bahwasanya kalau tidak disahkan revisi undang-undang KPK ini, ya, bukan KPK yang lemah, maka DPR lah yang lemah. Nggak bisa lagi menggigit uang negara, nggak bisa lagi macam-macam, nggak bisa lagi menyalahgunakan kewenangan. Kan begitu kan? Jadi teman-teman, ku bilang sama kalian semua, minta maaflah dulu ya. Mimpi kita untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset sepertinya masih jauh. Karena apa? Sedangkan KPK dilemahkan. Perampasan aset apa? Jadi ternyata ya, oleh karena pelemahan KPK inilah oleh DPR ini, makanya Presiden Jokowi melihat ini ada bahaya, makanya beliau mendorong atau mendesak supaya rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan. Akhirnya apa? Sampai sekarang tidak pernah dibahas. Boro-boro disahkan. Dibahas saja pun tidak. Pung, jangan pernah kau bilang gak dibahas, Pung. Dibahas, Pung. Memang betul dibahas, tapi gak serius. Yang namanya pembahasan itu serius. Gitu dia. Jadi apa lagi yang mau kita harapkan dari DPR? Kalau cuma mewakili rakyat untuk bikin undang-undang gak perlu. Itu dia, ya. Jadi nggak usah banyak kali gaya lah. Coba bayangkan kalian ya, kasus EKTP. Apa bukan korupsi berjamaah itu? Jadi Bapak Jokowi, biar tahu kalian, ya, jujur saja ku bilang ya, beliau ini tahu ya siapa-siapa ya orang sakit di dalam DPR. Dia menyaksikan ya atau menerima laporan, Pak Jokowi, itu Ganjar terima uang $500.000. Oh, masa yang benar? Kemarin 2011. Masa toh saya enggak tahu loh. Ya 2011 kan Bapak Jokowi kan masih jadi wali kota. Oh, dicatat Ganjar Pranowo. Pak Jokowi, itu Pramono Anung juga terima duit. Piro? Sama, $500.000. Pramono Anung, sekretaris saya, orang kepercayaan saya. Iya, Pak. Catat Pramono Anung. Siapa lah sopo meneh? Anak Ketun. Mbak Puan. Iya. Piro? Bodoh. 500.000. Catat Puan Maharani. Masih ada lagi yang nerima? Ada.
Yasona Lauli, catat. Ada lagi, ada. Ada lagi, ada. Ada lagi, ada. Jadi udah tahu itu Joko Widodo itu penyakitnya DPR di dalam sana. Makanya ya dia sudah mengendus, mencium bahwasanya DPR berusaha untuk melemahkan KPK supaya apa? Supaya posisi DPR tidak lemah. Kalau KPK tidak dilemahkan, maka satu-satu anggota DPR ini terancam ini nyawanya ini. Jujur aja gue bilang, ya kemungkinan besar menurutku ya kan. Makanya Joko Widodo ngotot supaya RUU perampasan aset itu segera disahkan. Tapi maaf, 1000 maaf, kalau aku jadi Joko Widodo, ya mungkin aku akan bikin pengumuman dan juga masukkan ke dalam pidato. Aku akan katakan kepada rakyat Indonesia, maaf rakyatku, saya minta maaf karena saya gagal untuk mendesak DPR mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Masukkan itu ke dalam ke dalam pidato. Jadi itu dia. Jadi jangan pernah dibilang ya dikatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah orang di balik pelemahan KPK. Tapi ya salah satu partai yang ngotot dan juga kepingin melemahkan KPK itu adalah PDIP. Jangan sangkal jejak digital. Aku sudah cek and recheck banyak kali berita dan juga banyak kali jejak digital yang menyatakan bahwasanya PDIP itu memang betul-betul mendukung RUU revisi undang-undang KPK ya. Jadi jangan pernah Hasto kan begitu kemarin begitu dia ya dibilang katanya PDIP akan digigit oleh Joko Widodo, PDIP akan dilemahkan oleh Joko Widodo. Dari mana tahu Pak kata wartawan. Nah ini rekamannya. Rupanya rekamannya momen yang lain. Bocor. Aku paling benci sama kawan ini. Jujur aja gue bilang, dikit-dikit demokrasi. Dikit-dikit supremasi hukum. Dikit-dikit berjuang untuk rakyat. Tahu enggak kalian, di dalam katanya dia merasa hidupnya lebih tertib. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih. Maka kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan, ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Dan kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis. Karena itulah kemudian hidup saya menjadi sangat tertib. Setiap pagi olahraga. Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib. Maka lagu Maju Tak Gentar, kemudian Pancasila, Garuda Pancasila, semua lagu-lagu wajib kami nyanyikan secara bersama-sama. Bahkan gue bilang sama Kawasto, berarti kok kurang cepat masuk. Jadi bukan cuma hidupmu aja tertibkan, mulutmu itu pun juga bisa tertibkan. Apa dikatakan ya? Saya merasa senang di sini bersama dengan teman-teman di Gedung Merah Putih. Bilang gedung KPK. Bilang di dalam penjara. Saya merasa senang di dalam Gedung Merah Putih. Bilang aja saya merasa senang di dalam gedung penjara bersama-sama dengan teman-teman koruptor lainnya. Merasa senang. Kami sering sekali melakukan lagu-lagu wajib. Setelah masuk penjara lagu wajib kau. Waktu di luar penjara yang lain-lain lagumu. Kalah apa?
Aduh, toh semangat toh. Apa dibilangnya lagi ya? Saya katakan kepada Ibu Megawati supaya tidak usah menjenguk saya. Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya baik-baik saja. Tok boro-boro menjenguk kau. Kau udah diganti. Udah mau diganti kau. Masa cuman gara-gara kau partai itu mau ketinggalan? Sorry ya. Dadah Hasto. Ku bilang sama kau toh ya, tunggu 3 bulan lagi Ibu Megawati bakalan amnesia. Amnesia. Ya, ada kader contohnya, Bu, bagaimana kabarnya si Hasto? Hasto yang mana? Hasto lo Bu Sekjen Ibu. Sudah lupa tuh. Yang mana ya? Tunggu, saya pikir-pikir dulu. Aha. Udah ingat Ibu? Belum. Amnesia toh, amnesia. Ya, jadi itu dia ya. Jadi kalau 2029 kita tengok nanti ya. Kita lihat nanti bagaimana PDIP ke depannya. Ingat ya, aku bilang sama kalian, satu-satunya momen ya PDIP untuk memperbaiki diri Kongres. Kalau mereka mau mempertahankan ya, nggak usah dulu menarik simpati dari masyarakat lain yang mempertahankan aja lah. Kayak aku contohnya udah gak simpati lagi. Ya pemilih-pemilih yang tinggal di situlah kalian pertahankan, ya kan gitu. Kalau mereka mau mempertahankan, ya itu ya mereka harus konsentrasi dan juga betul-betul serius di dalam Kongres nanti. Itu dia. Dari sisi Demokrat, kalau ku bilang ya, Bapak SBY ini pintar ini mengambil momen. Karena apa? Ini adalah momen Demokrat untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat. Salah enggak salah. Makanya aku bilang mungkin Demokrat juga sudah berbenah diri. Ya, Demokrat juga sudah lebih wanti-wanti mengenai penanganan korupsi. Nah, ya, jadi aku perhatikan pun juga ada beberapa kepala daerah ya yang berasal dari Demokrat. Luar biasa Demokrat. Ya. Demokrat kalau bisa ranking 3. PDIP enggak jadi ranking 3, Bung. Gak usah. Gerindra, Golkar, Demokrat, PDIP. Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PDIP. Bisa terjadi loh, ya. Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Partai Umat, PDIP. Aduh, jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi sudah terjawab semuanya, sudah dibantah oleh Bapak Joko Widodo ya mengenai pernyataan Hasto dan sudah dibantah juga dengan jejak digital tadi. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak pembahasan komentari tentang isi videonya. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.